Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti mata kuliah strategi pembelajaran anak usia dini. Berbicara tentang strategi pembelajaran anak usia dini, tentunya banyak sekali model pembelajaran atau pendekatan yang dapat kita jadikan referensi untuk pendidikan anak usia dini di lembaga kita. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 yang beranggotakan saya Siti Muzayana dan rekan saya Ibu Dery Kurniawati akan membahas tentang model pendekatan pembelajaran anak usia dini High-Scoop. Sejarah pengembangan model High-Scoop ini pada tahun 1962 oleh David P. Weikart, di mana beliau mengembangkan Prairie Preschool Project di Michigan, yaitu sebuah program untuk prasekolah usia 3-4 tahun di lingkungan miskin dan menghadapi kesulitan belajar. Program ini bertujuan untuk membantu anak-anak tersebut dari efek negatif kemiskinan dalam pendidikan dengan pendekatan pembelajaran aktif berdasarkan teori perkembangan kognitif dari Piaget dan teori pembelajaran sosial dari Vygotsky. Metode pengembangan High-Scoop adalah pendekatan yang menekankan pembelajaran aktif, di mana anak-anak berperan sebagai perencana dan pelaksana kegiatan belajar. Guru sebagai fasilitator yang mendukung eksplorasi dan interaksi anak dengan lingkungan serta pengalaman langsung. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, mulai dari kognitif, sosial emosional, fisik, dan bahasanya. Ada elemen-elemen utama model High-Scoop. Yang pertama adalah pembelajaran aktif, yang kedua plan, do, review, yang ketiga kegiatan rutin konsisten, keempat area bermain yang terorganisir, kelima interaksi guru dan anak, yang keenam evaluasi dan observasi. Dari elemen-elemen utama model High-Scoop ini dapat kita lihat pada lembaga yang menggunakan sistem sentra. Ada sentra persiapan, sentra balok, sentra seni, sentra alam, dan sentra intak. Itu adalah contoh dari pengembangan model High-Scoop. Yang pertama tadi adalah pembelajaran aktif, di mana proses belajar melalui berbagai kegiatan, termasuk eksplorasi, bermain, dan interaksi dengan guru ataupun dengan teman-teman anak tersebut. Anak belajar melalui pengalaman langsung dengan objek, orang, dan kejadian di sekitarnya. Mereka aktif mengeksplorasi, menyentuh, mencoba, dan membuat keputusan sendiri. Yang kedua adalah plan, do, review. Plan yakni merencanakan, anak memilih apa yang ingin mereka lakukan. Kemudian do, melakukan, anak melaksanakan rencana yang mereka pilih tadi untuk bermain. Kemudian review, mengevaluasi atau meninjau, anak menceritakan kembali kegiatan bermain apa yang sudah dilakukan. Contoh aktivitas plan, do, review ini adalah plan, merencanakan. Misalnya anak merencanakan ingin bermain di sentra balok. Guru bertanya, apa yang ingin kamu bangun? Apa bahan yang kamu perlukan? Kemudian do-nya, anak membangun menara dengan balok, mencoba menyusun balok, kemudian berinteraksi dengan teman, ingin membangun apa sesuai dengan kreativitasnya. Kemudian review-nya, guru memandu untuk refleksi. Bagaimana hasil menaramu? Apa tantangannya saat kamu membangunnya tadi? Dan apa yang bisa diubah lain kali jika kamu melakukan kegiatan membangun menara lagi? Yang ketiga adalah rutin harian yang konsisten. Jadi, guru membuat jadwal yang terstruktur namun fleksibel yang dapat membantu anak merasa aman dan tahu apa yang diharapkan. Contoh rutinitas harian cycle time. Cycle time itu ketika sebelum pembelajaran, setelah penyambutan anak, kemudian anak membentuk lingkaran di mana nanti ada interaksi guru dengan teman-temannya, menanyakan kabarnya hari ini, menceritakan tadi sarapan dengan apa, atau kegiatan apa yang sudah dilakukan ketika mau berangkat ke sekolahnya. Kemudian small group time. Nanti ketika kegiatan bermain, anak-anak dibentuk grup-grup kecil untuk meningkatkan interaksi dengan temannya. Playtime, snack time adalah kegiatan makan. Misalnya anak menyiapkan bekalnya sendiri nanti ketika waktunya makan, kemudian merapikannya setelah kegiatan makan ataupun mencuci peralatan makan yang sudah dibawa tadi. Dan yang terakhir outdoor play, bermain di luar. Selanjutnya akan dibahas atau dikemukakan oleh rekan saya, Ibu Dery. Disilahkan. Baiklah, saya akan meneruskan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Muzayana. Selanjutnya yaitu area bermain yang terorganisir, yaitu kita menata suatu tempat terdiri dari beberapa area seperti seni, area dramatisasi, area perpustakaan mini, atau bisa dijadikan sebagai sudut baca, dan lain sebagainya. Misalkan kita di sudut seni, kita bisa menyiapkan krayon, gambar kosong yang nanti bisa diwarnai, cat air, dan alat
seni lainnya. Kita bisa juga menyiapkan buku baca yang disenangi anak-anak. Bisa jadi bukunya ada gambarnya yang timbul seperti itu. Nah, dari situ kita akan melihat mana yang diminati oleh anak-anak, di sudut seni, atau di sudut baca, atau di sudut dramatisasi seperti itu. Jadi nanti dari situ kita bisa melihat, oh anak ini bakatnya sukanya membaca, sukanya melukis, sukanya bermain peran, sukanya bermusik, bisa seperti itu. Selanjutnya yaitu interaksi dewasa anak yang mendukung. Di sini orang dewasa di sini disebutkan yaitu guru. Guru di sekolah itu bukan sebagai pengarah, tapi sebagai partner untuk bekerja sama dengan anak-anak. Nah, supaya anak merasa nyaman, tidak merasa oh ini guru jadi harus terbebani. Jadi kalau kita menempatkan diri sebagai partner dengan anak, anak akan merasa nyaman. Dan kalau anak nyaman dengan partnernya seperti temannya, itu mereka akan mudah berinteraksi, mudah meluapkan apa yang ada dalam hati mereka. Jadi mereka bisa berekspresi, bereksplorasi sesuai dengan yang mereka rasakan. Nah, jadi kalau kita sudah bisa jadi teman dan partner anak-anak, kita bisa mudah menyampaikan ilmu dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan. Nanti anak akan mencontoh dengan sendirinya. Misalkan kita mengajak mereka untuk bermain suatu permainan, kita juga ikut bermain dengan mereka. Jadi mereka merasa nyaman, oh bu guru juga main loh sama aku juga harus ikut main, seperti itu. Selanjutnya yaitu penilaian autentik. Guru mengamati dan mencatat perkembangan anak setiap harinya untuk menilai kemajuan dan merencanakan interval atau penguat jika diperlukan. Pengamatan dan pencatatan perilaku adalah kunci untuk memahami perkembangan anak secara menyeluruh dan merancang intervensi pembelajaran yang tepat dalam model high school. Yaitu, jadi guru itu harus mencatat kegiatan anak setiap harinya. Mereka melakukan apa, baik dari segi perilaku, sikap, dan lain sebagainya. Nanti di akhir tahun akan dievaluasi, akan tampak, oh anak ini mengalami kemajuan. Bulan kemarin mereka seperti ini, sekarang tidak seperti ini. Begitu. Jadi misalkan ada sesuatu yang harus diperbaiki, maka nanti akan diperbaiki di waktu selanjutnya. Selanjutnya itu manfaat model high school. 1. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, meningkatkan keterampilan sosial dan emosional, meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan kreativitas, dan juga mendukung perkembangan bahasa. Semuanya sangat bermanfaat sekali untuk perkembangan anak, baik dari segi cara berpikir, sosial emosional, bahasa, komunikasi, dan lain sebagainya. Karena dalam mode high school ini sangat menekankan anak harus aktif dan juga pengalaman yang sangat berarti, karena mereka tidak hanya belajar secara materi, mereka belajar secara praktek juga, secara langsung. Jadi benar-benar merasakan dan anak dituntut aktif. Jadi anak harus benar-benar berpartisipasi banget dalam kegiatan yang ada di sekolah dengan mode high school. Saya mempunyai contoh untuk kegiatan. Misalkan pagi jam 8 mereka berangkat ke sekolah, lalu disambut oleh bu guru yang ada di depannya, di depan kelas maksudnya, atau di depan gerbang. Nah, nanti mereka bisa melakukan kegiatan seperti sambutan dan interaksi bersama teman-temannya, yaitu sosial emosionalnya. Mereka sering berbagi cerita dengan temannya di sela-sela waktu masuk ke waktu pembelajaran aktif. Yang selanjutnya yaitu jam 8.30 sampai jam 9 mereka bisa melakukan playing time atau keterampilan berpikir dan bahasa. Jam 9 sampai jam 10 mereka bisa melakukan work time atau eksplorasi sensor motor dan STEAM. Jam 10 sampai jam 10.30 mereka bisa melakukan review time atau refleksi dan kemampuan. Jam 10.30 sampai jam 11 mereka bisa melakukan snack time atau melatih kemandirian untuk menyiapkan aku kalau istirahat apa ya, makan aku bawa bekal. Jadi mereka bisa menyiapkan apa yang mereka perlukan sendiri. Jadi kesimpulan dari materi yang kami sampaikan pada hari ini yaitu high school lahir dari riset edukasi berbasis bukti atau advance based dan berkembang menjadi metode yang menyeimbangkan kebebasan eksplorasi anak dengan panduan sistematis. Guru konsepnya cocok untuk pendidikan anak usia dini yang holistik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum.